Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di sini Trian Mahjur. Di sini saya akan menjelaskan tugas tambahan atau soal bonus untuk nomor 3, yaitu menjelaskan salah satu bab dari 3 bab, yaitu bab, bab 3, bab 4, bab 5. Dan saya memilih bab 5, yaitu array. Oke, array atau larik, ini definisinya. Array ialah sebuah struktur yang berisi sekumpulan data dengan tipe data serupa. Oke. Ini array satu dimensi, bentuknya gini, bentuk flowchartnya gini, bentuk sudoknya gini. Terus ini untuk array 2 dimensi itu seperti matriks, sudokot dan flowchartnya juga sama. Untuk yang 3 dimensi seperti kubus. Oke. Kita langsung ke penjelasannya saja ya. Di sini kita masuk codingan saja, lebih enak. Di sini yang pertama, untuk matriks satu dimensi itu memiliki yang namanya indeks dan nama indeks gitu. Pertama, jelas data, tipe data, tipe data. Terus habis tipe data itu ada yang namanya nama array. Setelah nama array itu indeks. Nah, ini disebut indeks kurung siku. Semisal indeksnya sampai 10, tinggal tulis aja 10. Indeksnya 10 sampai 10, nanti ukuran matriksnya itu untuk analoginya sendiri, matriks itu seperti kamar di mana dia itu nantinya itu seperti ini. Bentar ya. Bentuknya itu bakalan seperti peta-peta lurus seperti ini. Nah, bentuknya itu seperti peta-peta gini gitu. Untuk visualnya, untuk cara mengisi matriks itu ada dua. Yang pertama secara manual, dan yang kedua tidak manual. Maksudnya manual itu kita input satu-satu, jadi bukan user ya gitunya. Contohnya itu misal ini 10 datanya, berarti kita bebas memasukkan angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan jangan lupa dikasih satu kurung. Nah, ini kita kasih nama matriks, namanya array, tipe datanya int. Ini. Jadi untuk 10 bilik kamar kita harus mengisinya sebanyak 10 juga. Tapi kalau semisal kita isinya cuman beberapa, contoh kayak cuman 5 dari 10, maka sisanya itu otomatis akan terisi dengan angka random, entah itu 0, 1, 2, 3 dan sekian. Jadi alangkah baiknya kita mengisinya itu dengan sesuai kebutuhan gitu. Ini pertama, untuk menampilkannya tinggal kita buat saja cout array. Nah, kita ini karena kalau kita mau cout-nya tuh langsung mengeluarkan seluruh nilai array, kita membutuhkan namanya pengulangan. Jadi saya tidak langsung menggunakan pengulangan, saya akan memberitahu
dasar-dasarnya terlebih dahulu, awal-awalnya terlebih dahulu. Untuk apa namanya, penamaannya tuh diusahakan sama ya. Right. Nah, kita pilih mau indeks atau ya mau indeks ke berapa. Indeks itu kayak nomor kamar ini loh. Ini nomor kamar 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Tetapi yang perlu diketahui, dalam array ini kita itu mulainya tuh dari nomor kamar 0, bukan 1. Kalau 1 dia berarti ngambil yang kedua, kalau dia 2 dia ngambil yang ketiga, kalau dia 3 dia ngambil yang keempat, dan kalau dia 9 dia bakal ngambil ke 10 gitu. Kita contohkan saja, kita mau ambil indeks dia 0, harusnya dia akan mengeluarkan angka 0 ya. 1 sorry, maksudnya angka 1. Nah, ini benar. Ntar udah masuk kelas bentar ya. Nah, itu kalau kita mau mengambil salah satu indeksnya, kita ambil coba. Nah, setelah itu kita coba mengambil salah satu. Kita mau ambil nomor 8 nih kan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ingat itu dimulai dari indeks 0, jadi dikurangi 1 jadi 7. Kita run. Kita coba. Oke, bener ya, udah done ya. Untuk setelahnya itu saya akan mau mengajarkan cara kita menginput ya, usernya yang menginput nilai arraynya. Kita tinggal buat saja ini array untuk jumlah dari kamarnya atau indeksnya kita buat n saja, dan bagian sini kita buat loop. Untuk penggunaan loopnya itu harusnya for ya, tapi will atau do will juga bisa, tapi lebih enak mau pakai for. Jadi buat for, buat pengulangan int i. Ingat untuk indeksnya itu dimulai dari 0, jadi kita deklarasikan itu sama dengan 0, i kurang dari n. Bentar, lupa ini in dulu ya, in n untuk memasukkan nilai banyak kamarnya atau banyak indeks arraynya. Dan juga pemasukan nilainya itu harus di atas array ya, supaya tidak error. Oke. Setelahnya i++. Dan ini biasanya kan kita menggunakan kurang dari sama dengan, karena kita hanya ingin kurang dari nilai n tersebut, maka kita menggunakan ada kurang dari. Untuk penginputannya sendiri itu, untuk komen itu tinggal buat aja itu array i. Ingat untuk indeksnya itu kita gunakan i ya, karena i nya ini akan mengisi otomatis indeks-indeks dari array. Tinggal gimana ya, in. Oh ya, sorry, di sini kita in kan dulu array. Nah, setelahnya kita tinggal mau mengambil ya, ini aja enak. Dan kita akan mencoba langsung menampilkannya juga sekaligus ya, otomatis dengan cara menggunakan loop lagi. Ini tinggal disalin aja. Wih. Nah, ini diganti dari in jadi out.
kebalik. C in C O. Jangan lupa dikasih apa namanya, spasi atau kosong itu supaya enak dilihat setelah kita run. Oh iya, lupa dideklarasikan dulu ya. NT N, saya lupa deklarasikan N-nya. Ya. Oh iya ya. Duh, kebalik tandanya. Tung 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 tung. Wait. Bentar. Saya lupa sintaksnya ini malah. Sin masukkan ke N. Masukkan ke arah dong. Apa yang salah nih? Apa yang salah dia? Kita coba kasih tanda kurung, harusnya nggak ngaruh. Sin masukkan. Anggarannya sama coy. Tahan. Sin. Ya kan harusnya. Oh iya, lupa ini apa itu variabel A-nya huruf besar, huruf kecil ya. Aduh, bakal kayak ini kita ubah jadi huruf besar aja dah. Dan kita isi. Kita ingat tadi yang pertama kita masukkan N-nya atau banyak jumlah kamarnya, kita 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi indeks pertama itu 1, indeks 0 itu nilainya 1, indeks 1 itu nilainya 2 dan seterusnya. Selesai. Nah, oke. Sudah selesai cara pengisian otomatis dan juga penampilan secara otomatisnya. Kita masuk ke materi tar. Saya tadi sedikit kurang menjelaskan nih bagian datanya itu bisa kita isi apa saja ya, dari float, untuk boolean juga bisa, float, boolean, dan string juga bisa, string juga bisa. Untuk chart, kalau untuk chart itu sebenarnya kita bisa, tapi kita membutuhkan sedikit penyesuaian untuk chart. Jadi kalau kita mau buat chart itu ada 2 cara. Yang pertama, kita perlu include satu lagi, yaitu include C string terus kok ini cok
str string C string. Terus di bagian ini tinggal kita buat jadi chart array. Dan untuk arraynya, untuk ininya sendiri kita harus mendeklarasikan atau membuat minimal. Jadi satu huruf itu mau dibuat berapa banyak kata dalam satu huruf, dalam satu kata tersebut mau dibuat berapa banyak huruf gitu. Terus untuk cara mengukur atau ini kan nantinya kan diisi oleh user tuh kan. Berarti si i-nya tuh sini, si i-nya tuh sini, berarti masukkan array. Nah, masukkan array itu kan dia bakalan memasukkan kata-kata itunya tuh ke dalam array. Terus di bagian sini tinggal buat array bentar. Berarti sorry. Kalau kita mau buat otomatis, dia itu gak usah diinkan ya, jadi langsung aja gitu. Array di sininya itu str apa tuh? Starlen atau di belakangnya lupa saya. Intinya kita membutuhkan starlen untuk mengukur banyak jumlah hurufnya di dalam kata tersebut gitu. Itu untuk char ya. Kalau untuk string ya seperti int dan float. Oke, saya lanjutkan lagi di sini. Untuk flowchart-nya itu ya seperti flowchart bab sebelumnya, cuman membedakannya dalam penulisan arraynya tinggal seperti ini saja gitu. Nah, untuk pseudocode-nya itu sebenarnya sama saja seperti sebelumnya, yang membedakannya itu cuman penulisan arraynya itu gini. Terus ini untuk program C++-nya. Bentar, disuruh salah satu program. Saya nanti akan membuat satu program. Oke, untuk 2 dimensi dan 3 dimensi sebenarnya sama saja cara pendeklarasiannya. Untuk 2 dimensi tinggal ditambahkan lagi aja gini. Atau mau ini pun gak apa-apa. Aduhai. Terus gini. Oke, nah untuk 2 dimensi for-nya itu berarti kan bertingkat 2 tuh kan. Kita butuh satu for lagi, yaitu bagian J-nya. For ini aja lah, matriks B, bentar. Ini B, matriks B, int. Ini terus int, ini J sama dengan 0, terus ini J kurang dari N, terus J plus. Nah, tinggal gini aja sebenarnya nih. Terus tinggal kita salin. Tinggal kasih gini, terus gini. Ini tinggal gini. Saya mau buat program matriks matriks A kali B ya. Di sini saya mau tambahkan M. Terus di sini saya mau tambahkan juga sin M. Terus ini int. Kita mau matriksnya N. Terus ini M. Terus ini
oh, M berarti matriks B kali A ya nantinya. Berarti cara kita butuh satu matriks lagi untuk menampung nilainya, nilai keseluruhannya. Berarti kita butuh matriks satu lagi, yaitu matriks C. INT C M. Untuk ukurannya itu tinggal menyesuaikannya, M kali M. Nah setelahnya itu sin array ini matriks B, ini matriks yang A. Tinggal ini menyesuaikan juga, berarti ini J dan yang ini juga J, dan ini B nya itu kan M kali N, berarti ini juga M, ininya itu N, ya ininya M. Ini setelahnya kita butuh satu matriks penampung nilai keduanya, itu matriks C. Tinggal gini aja, ini salin, terus tinggal for. Tapi di sini kita buat satu pengulangan tambahannya di sini ya. Saya mau pakai pengulangan int R saja, terus ini dari 0, terus ini R kurang dari apa ya, bentar, dia R itu kan buat si R kali M bentar naik bentar, ini untuk pengulangan awal, berarti ini N, ini N berarti R plus. Oh ini kurang satu, oke. Itu 2, itu 3. Untuk bagian sini tinggal kita ubah saja, itu ini C sama dengan untuk logiknya itu kan dia kan perkalian matriks itu kan mengalihkan kolom kali baris tuh kan, berarti yang maju itu si barisnya, yang maju itu barisnya, dan yang mantep itu kan kolom sampai ia selesai satu kali putaran tuh kan. Berarti ini itu matriks A. Oh bentar, ini kita di sini tuh jangan lupa yang seperti saya bilang tadi itu kan, matriks kalau tidak diberi nilai maka ia akan menginput nilai secara random. Maka dari itu saya akan mengisinya sebagai 0. Kenapa 0? Karena ini tempat penampungan nilainya nanti. Terus ini tinggal ditambahin gini. Ya. Terus di bagian sini itu berarti R-nya yang mantap. Bentar. Naik. Atau selesai. Berarti ini antara R, terus ini J yang terus ini I, sorry. Ini I, terus ini J, ini dikalikan, ini A, ini B, terus ini J, dan di sininya itu berarti R ya.
Jadi alurnya itu uh, kolom 0, kolom indeks, ya benar, kolom 0 0 0 0 0 itu bakalan dikalikan dengan 0 juga tuh kan, dikalikan dengan 0 juga. Nah, hasil kali itu maka akan ditambahkan, dimasukkan dalam sini, ditambahkan dengan C C I kok J nih R ini. Uh, bentar, kalau gitu ini harusnya M dong. Oh iya, ini M, ini M, ini yang N. Nah, gini nanti ini indeks 00, berarti C00 akan diisi dengan matriks B00 dikalikan dengan A00, terus disimpan di sini. Itu untuk C00. Ingat, perkaliannya itu untuk mendapatkan suatu nilai indeks dari matriks kalian, maka membutuhkan penjumlahan dari tiga kali perkalian kolom dengan masing-masing baris matriks A gitu. Setelah mengapa di sini yang bergerak itu J, berarti nanti kan kolom 1, habis itu kolom 2, kolom 3 selesai itu kan perkalian J nya. Kalau 3 kali 3 naik R nya 1, berarti naik ke kolom sebelahnya, terus berulang seperti itu dengan yang I ini tetap dia tidak akan bergerak ketika sambung dengan R nya selesai gitu. Itu untuk penjelasan programnya. Nah, setelah itu tinggal kita buat cout nya saja ya. Salin, kita buat cout-nya saja. Untuk matriks 2 dimensi dan 3 dimensi sebenarnya sama saja ya, seperti yang seperti 1 dimensi tadi. Di sini tinggal kita open clip, tinggal ini C, cout. Oke, udah ya. Kita coba jalankan ya. Kita kalikan matriks identitas saja. M kali M. Berarti 3. Di bagian ini kurang, bentar. Ini juga kurang. Ini kurang. R-nya aman. Kurang. Dah save. Saran. Bentar, ini juga lupa ya, ininya harusnya M kali M. Oh iya, bagian sini ini harusnya R. Kan. Ini kita masukkan matriksnya saja, itu berapa deh ya, pokoknya kita 3 kali 3 saja ya. Nah, untuk matanya 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Nah, kita matriks identitas berarti 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Loh, kurang. Loh, bentar. Berarti ada yang salah di bagian M kali N sudah. M kali N. Cing. Oh, ini kenapa Cina? Loh, kok ini ada satu lagi? Oke, sip. Awal datang, Kembali untuk tunjukkan diri. Aduh, lambatnya 1 jam video ini. Coba kita buat 2 kali 2 aja kak ya. 2 kali 2. Terus 1, 2, 3, 4. Matriks identitas. Tuh 0, 0, 1. Tuh kak. Oh, ini lupa kak, sorry. Ditambahkan ininya si out. Supaya bagus matriknya itu kelihatan rapi gitu. Kita buat 3 kali 3 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Boom, lu. Oh, di luar nih, sorry kak. Harusnya ini di sini, cek. Potong di sini, sip. Deo. Atau celengan rinduku. Na. 3 kali 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 1, 2, oi. 1. Deong. Nah, gini kak. Oke, don ya kak ya. Oke, untuk matriks 3 kali matriks 2 dimensi dan 3 dimensi sama ya kak ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.